Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua, sahabat NF Juara, terutama kelas 7 SMP dan 8 SMP. Ya, sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Adi Trimulyo atau dipanggil Kak Adi. Ya, pada siang ini dalam waktu 60 menit ke depan, insya Allah kita akan live ya di Instagram maupun di YouTube ya terkait dengan materi bangun ruang sisi datar. Nah, adik-adik kelas 8 ataupun kelas 9 yang sebentar lagi ujian, kelas 8 yang mungkin sekarang sedang libur di rumah ya. Jadi walaupun kita libur di rumah ya, usahakan tetap efektif ya, tetap melakukan kegiatan sehingga waktu kita terasa bermanfaat. Oke, adik-adik semua, jadi kakak dari Bimbel Nurul Fikri ya, kita semua ya mendoakan semoga dalam waktu saat-saat ini ya terkait dengan penyakit atau wabah yang sekarang lagi menjangkit di Indonesia, semoga segera usai dan semoga kita semua satu keluarga maupun keluarga besar se-Indonesia semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik adik-adik, di belakang saya ya di papan tulis di sini ada review BRSD. Apa itu BRSD? Bangun ruang sisi datar. Nah, untuk adik-adik yang sekarang sedang live ya silakan ambil oret-oretannya, kertas oret-oretan maupun pulpen ya, sama pensil untuk oret-oretan. Jadi nanti di sini ada rumus-rumus yang nanti akan kakak sampaikan. Kemudian nanti ada soal-soal untuk latihan ya. Oke, yang pertama untuk review bangun ruang sisi datar ini ada 2 bangun ya, atau 3 bangun nanti yang akan kita bahas. Yang pertama prisma, yang kedua limas, dan nanti yang ketiga balok. Nah, mungkin adik-adik sudah dapat soal review dari Bimbel Nurul Fikri. Di sini ada 15 ya, ada 15 soal ya, ada 15 soal. Mungkin dalam waktu 60 menit ke depan kita akan membahas sekitar 8 soal yang awal 1 sampai 8. Nah, sebelum ke soal-soal ini ya, jadi kita akan bahas rumus-rumusnya terlebih dahulu. Rumusnya nggak begitu banyak, insya Allah gampang dihafal. Yang pertama prisma ya, prisma, rumus prisma ada 2 ya, volume sama luas permukaan ya. Yang pertama volume rumusnya luas alas dikali tinggi prisma. Kemudian yang kedua, luas permukaan prisma rumusnya 2 kali luas alas, LA itu luas alas, ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Ya, saya ulang ya, 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Ya, mungkin bisa dicatat ya sambil di rumah, sambil bawa oret-oretannya atau kertasnya silahkan ditulis. Kemudian yang kedua, limas rumusnya apa? Yang pertama volume, 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limasnya ya. 1/3 dikali luas alas kali tinggi limas. Kemudian luas permukaan limas yaitu luas alas ditambah jumlah luas sisi tegaknya. Misalkan diketahui limas segi 4 berarti luas alas ditambah luas sisi tegaknya ada 4 yang berupa segitiga, berarti 4 kali luas segi 3. Nah, jadi biar lebih lancar lagi, yuk kita latihan. Bagi adik-adik yang sudah megang review ya di rumah atau sudah dapat review, silahkan bisa dibuka ya. Yang pertama nomor 1. Nah, nomor 1 ini ada gambar ya, prisma. Kira-kira prisma apa ini? Prisma trapesium ya, prisma trapesium. Jadi alasnya berupa trapesium, tutupnya juga berupa trapesium gitu. Nah, di sini ada diketahui trapesium jumlah sisi jajarnya ya, yang atas 4, yang bawah 6, kemudian tingginya 3, tinggi trapesiumnya 3, kemudian tinggi prismanya 5. Yang ditanya volume permukaan prisma ya. Oke. Nah, sekarang Kak Adi tulis dulu rumusnya nih. Nanti adik-adik sambil latihan ya. Rumus volume prisma ini ya, luas alas dikali tinggi prisma. Luas alas karena bentuknya trapesium, luas trapesium A tambah B ya dikali tinggi bagi 2 ya dikali tinggi prismanya. Oke, kakak masukin angka-angkanya dulu nih. Habis itu adik silakan kerjakan di rumah ya. A tambah B, atasnya 4, kemudian bawahnya 6 ya dikali T tingginya 3. Nah, kemudian dibagi 2 dikali tinggi prismanya. Nah, tinggi prismanya 5.
Yuk ya, kakak kasih waktu dalam waktu 1 menit ke depan, silakan coret-coretan di rumah ya. Jadi caranya sudah ada di papan tulis, silakan kakak kasih waktu 1 menit ya. Oke, adik-adik, gimana? Sudah dapat hasilnya? Ya, kalau sudah dapat, kita bahas di papan tulis ya. Jadi ini tadi 4 tambah 6 sama dengan 10 dikali 3 ya, dibagi 2 dikali 5. Nah, ada yang bisa dicoret nggak nih? 10 sama 2 bisa dicoret ya. 10 bagi 2 sama dengan 5. Nah, tinggal dikali 5 kali 3 15, 15 kali 5 sama dengan 75. Ya, jawabannya berarti yang B. Oke, sampai sini adik-adik paham? Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya adalah soal nomor 4 ya. Jadi nyambung. Tadi kita sudah bahas volume prisma, sekarang volume prisma lagi ya. Silakan dilihat soal nomor 4. Ya. Jadi kakak hapus dulu ya yang sebelah kiri. Nah, nomor 4. Panjang diagonal alas sebuah prisma yang berbentuk layang-layang adalah 12 cm dan 30 cm. Jadi ada prisma bentuknya layang-layang, berarti alasnya dan atasnya berupa layang-layang. Ya, kita gambar dulu layang-layangnya. Ya, kurang lebih begini ya. Nah, oke. Nah, diketahui panjang diagonal alasnya 12 dan 30. Diagonal alas, ini alasnya ya. Diagonal alasnya 12 sama 30. Jadi D1 sama dengan 12, diagonal 2-nya sama dengan 30. Kemudian tinggi prismanya sama dengan 25. Tinggi prismanya sama dengan 25. Yang ditanya volume prisma. Oke. Volume prisma tadi rumusnya apa? Luas alas dikali tinggi prisma ya. Luas alas dikali tinggi prisma. Karena alasnya berupa layang-layang, maka luas alasnya rumusnya apa? Diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2 dikali 30 ya. Oke, kita kerjakan bareng-bareng ya. Silakan adik-adik, kakak kasih waktu kurang lebih 1 menit ke depan untuk menjawab soal nomor 4 ya. Sebelum masuk SMP favoritmu, masuk NF. Sebelum masuk SMA favoritmu, masuk NF. Sebelum masuk SMP favoritmu, masuk NF. Sebelum masuk SMA favoritmu, masuk NF. Sebelum masuk PTN
semua belum? Soal nomor 4 ya. Volume prisma diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2 dikali tinggi prismanya 30. Kenapa pakai diagonal 1 sama diagonal 2? Karena bentuknya layang. Oke. Nah, kita bahas bareng ya. Diagonal satunya diketahui 12 ya. Kemudian diagonal 2-nya 30 dibagi 2. Nah, dikali ini tinggi prismanya 25 ya. Nah, tinggi prismanya sama dengan 25. Nah, kira-kira dari soal ini, dari angka ini ada yang bisa dicoret nggak? Ada ya, 12 bisa dibagi 2 sama dengan 6. Nah, jadi 6 dikali 30 sama dengan 180 ya, dikali 25. 180 kali 25 sama dengan 4.500 ya. Jadi yang jawabannya C yang betul ya. Yang masih salah silakan bisa ditulis ya caranya. Nah, udah silakan bisa ditulis adik-adik. Oke, nah sekarang berikutnya kita akan bahas soal nomor berapa nih? Nomor 2 ya. Soal nomor 2. Soal nomor 2 masih tentang prisma. Kalau tadi soal nomor 1 sama nomor 4 kita membahas tentang volume prisma, maka sekarang kita akan membahas tentang luas permukaan prisma. Ya. Nah, hapus ya yang di papan tulis. Jadi luas permukaan prisma nomor 2. Nah, nomor 2 PQRSTU adalah prisma segitiga. Oke, kita gambar dulu prismanya. Prisma segitiga ya. Jadi alas sama tutupnya berupa segitiga. Nah, kurang lebih begini gambarnya ya. Nah, jangan gambarnya bagus ya. Oke, nah ini PQR nah, STU prisma segitiga. Nah, kita lihat yang diketahui. PR sama dengan QR sama dengan 5. PR sama dengan QR sama dengan 5. Nah, berarti segitiga apa ini? Segitiga sama kaki ya. Kemudian PQ-nya sama dengan 6 ya. PQ-nya sama dengan 6. Nah, oke. Kemudian tinggi kita sama dengan 15. Kita itu tinggi ya. Tinggi prismanya sama dengan 15. Yang ditanya luas permukaan prisma. Oke. Luas permukaan prisma, saya singkat ya. Luas permukaan prisma. Nah, tadi rumusnya 2 dikali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma ya. 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Karena bentuknya segitiga, jadi prismanya bentuknya segitiga, berarti kita cari dulu nih. Ini bentuknya segitiga sama kaki, alasnya sudah ada, berarti kita nyari tingginya. Nah, kita tarik garis tingginya ya. Oke. Masih ingat triple Pythagoras? Ya. Ini 6 dari ujung sampai ujung, dari P sampai Q 6. Kalau dibagi 2 berarti yang ini 3 ya, yang ini 3. Nah, 3 ini kita lihat nih, segitiganya segitiga siku-siku. 3, 5 pasangannya berapa? Ya, pasangannya 4. Jadi tingginya sama dengan 4. Tinggi segitiganya. Oke. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus. 2 kali luas alas berarti 2 kali luas alasnya bentuknya segitiga, berarti alas kali tinggi segitiganya bagi 2 ya, ditambah keliling alas. Keliling alas berarti ditambahkan semua alasnya nih. Nah, ini ya, PQ ditambah QR ditambah RP berarti 6 ditambah 5 ditambah 5 dikali tinggi prisma. Tinggi prismanya 15. Oke, kita masukin angkanya. Nah, ini bisa dicoret ya. 2 sama 2 bisa dicoret. Coret ya. Kita masukin angkanya. Alasnya berapa? Alasnya 6 ya. Kemudian tingginya berapa? Tingginya 4 ditambah, nah ini ditambah semua, 6 tambah 5 tambah 5 berarti 16 ya, dikali 15. Nah, silakan ya adik-adik hitung kira-kira hasilnya berapa. Kakak kasih waktu 1 menit ya, silakan. Fikri, yang kamu lakukan ke saya itu jahat. Nilai rapor saya jelek gara-gara kamu. Sebagai teman, mestinya kamu bantuin saya. Saya kan sudah pernah bilang sama kamu mesti rajin lagi belajarnya. Iya,
Saya tahu, tapi belajar sendiri itu susah banget, Fikri. Lebay banget sih. Kan ada bimbel Nurul Fikri. Segera daftar ke Nurul Fikri, ada diskon 30% untuk kamu. Oke, sudah ketemu adik-adik semua? Ya, kalau sudah ketemu atau belum ketemu ya, kita bahas bareng nih. Ya, 6 kali 4 sama dengan 24. Nah, kemudian 16 kali 15 sama dengan 240 ya. Jadi dikali 240 ditambah 24 sama dengan 264. Ya, jawabannya berarti yang B. Ya, bebek. Oke. Nah, silakan kalau mau dicatat ya, kakak kasih waktu 10 detik ya. Nah, nanti berikutnya kita akan membahas tentang limas ya. Jadi limas di soal ada nomor 5, kemudian nomor 6, sama nomor 7 ya, sama nomor 8. Kalau nomor 8 gabungan antara balok sama limas ya. Jadi silakan adik-adik lihat nomor 5, 6, sama 7. Udah ya, sekarang kakak hapus. Nah, limas. Nah, sekarang kita lihat nomor 4 ya, nomor 4. Limas TABCD. Nah, saya tulis dulu nomornya. Limas TABCD alasnya berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi 6 cm, 8 cm, dan 10 cm. Jika tinggi limasnya 18, volume limas tersebut adalah berapa? Nah, yang ditanya volume limas ya. Tadi rumusnya volume limas apa? Sepertiga dikali luas alas dikali tinggi ya, sepertiga kali luas alas kali tinggi. Oke, kita gambar dulu ya. Tapi sepertinya kalau dilihat dari soalnya ya sedikit salah ya. Harusnya limas segitiga, limas TABC. Kalau digambar gini kurang lebih. Nah. Oke. Nah, ini bentuknya segitiga siku-siku ya. Oke. TABC. Nah, kurang lebih begini ya. Oke, limas segitiga siku-siku dengan panjang sisinya 6, 8, 10. Jadi ada alasnya berupa segitiga siku-siku ya, 6, 8, 10. Nah, angka paling besar 10, berarti dia sisi miringnya 10, alasnya 6, tingginya 8. Kemudian tinggi limasnya sama dengan 18. Nah, yang ditanya volume limas ya, yang ditanya volume limas. Masih ingat nggak rumusnya tadi apa? Sepertiga, nah kali luas alas ya, kali tinggi ya. Sepertiga kali luas alas kali tinggi, berarti sepertiga dikali alasnya berupa segitiga, berarti alas kali tinggi bagi 2 ya. Alas kali tinggi bagi 2 dikali tinggi limas. Nah, saya tulis TL deh, ini namanya tinggi limas ya. Nah, kita coba masukkan angka-angkanya. Berarti sepertiga dikali alasnya berapa tadi? 6. Tingginya berapa? 8. Nah, dibagi 2 dikali tinggi limasnya. Tinggi limasnya 18. Nah, udah paham sampai sini? Ya, silakan adik-adik bisa hitung ya. Kita kasih waktu 1 menit ke depan untuk oret-oretan, silakan ya. Ya elah Git, nilai kayak gini, lu gak niat sekolah ya? Ya elah B, nilai segitu aja juga susah banget dapetnya. Hah, alasan bahaya lu tong. Woi Git, mari kita mabar. Yoi bro, ayolah kita mabar. Apaan? Sebentar pak. Halo bro, urgent nih. Babe gue marah gara-gara nilai rapot gue jelek.
Terus ada temen ngajakin mabar, gue malah bilang iya lagi. Gue mesti bilang apa ya? Ah, lu kebanyakan main. Yuk, bimbel DNF tutornya 100% dari PTN, belajarnya bisa offline dan online. Ah serius lu, ada bimbel yang kayak gitu? Ada dong, DNF sekarang lagi diskon 30%. Pakai kode referral gua juga nih, biar lu dapet diskon 100.000 lagi. Wah oke bro, thank you informasinya. Wah enggak beh, tadi cuma bercanda. Ayo cuma mau ikut bimbel DNF yang top. Bagus loh. Oke adik-adik, ya silakan. Sudah dapat semua belum hasilnya? Ya, soal nomor 4 tentang limas segitiga. Oke, kita bahas bareng ya. Nomor 4, sepertiga dikali 6 kali 8 bagi 2 kali 18. Oke, berarti yang ini sepertiga dikali, nah ini bisa dicoret, 8 bagi 2, 4 ya. Nah, 6 kali 4 sama dengan 24 dikali 18. Oh ternyata masih ada yang bisa dicoret lagi. Yang bisa dicoret mana? 18 sama 3. 18 sama 3 sama dengan 6. Nah berarti tinggal 1 kali 24 kali 6 sama dengan 144. Ya. Jadi jawabannya ya. Oke lanjut. Sekarang soal nomor berapa nih? 5. Nah, nomor 6 ya, nomor 6. Ya, nomor 6. Kakak bacakan dulu soalnya ya. Jadi sebuah limas persegi volumenya 64. Ini udah ya, kakak hapus ya. Nah. Ini. Nomor 6. Sebuah limas persegi volumenya 64. Oke, kakak gambar dulu nih. Limas persegi. Limas persegi itu gimana sih? Limas persegi. Nah, jadi sekalian adik-adik bisa latihan gambar di rumah ya. Kurang lebih gambarnya gini. Nah, ini. Nah, kemudian tarik garis ke atas ya. Oke. Ya. Limas persegi volumenya 64. Jika tinggi limasnya sama dengan 3, yang ditanya luas permukaan limas adalah berapa ya. Jadi tinggi limas itu udah ditarik dari ujung atas sampai ke bawah. Nah ini tinggi limas. Ini tingginya sama dengan 3. Tingginya sama dengan 3. Yang ditanya luas permukaan limas ya. Di situ diketahui volumenya 64. Di volume limas sama dengan 64. Yang ditanya luas permukaan limas. Nah, luas permukaan limas. Oke. Ya, sekarang kita lihat dulu nih. Volume limas sama dengan 64. Volume limas itu rumusnya apa? Sepertiga ya dikali luas alas dikali tinggi ya sama dengan 64. Gitu. Jadi sepertiga dikali luas alas. Nah, yang sudah diketahui kita masukin. Tingginya sama dengan 3 dikali 3 sama dengan 64. Nah, kita lanjut di sini ya. Oke, kira-kira ada yang bisa dicoret? Ya, ada ya. 3 sama 3 coret. Berarti tinggal luas alas sama dengan 64. Nah, kakak tulis di sini. Luas alasnya sama dengan 64 ya. Luas alas karena bentuknya persegi, luas alas itu sisi kuadrat atau sisi kali sisi sama dengan 64. Nah, jadi sisinya ya sama dengan akar dari 64. Akar dari 64 sama dengan berapa? Sama dengan 8 ya. Oke. Udah. Jadi sisinya udah diketahui, udah dihitung tadi sama dengan 8. Ini 8, yang ini 8. Oke, sekarang kita cari luas permukaan limas.
luas permukaan limas. Nah, rumusnya apa? Sama dengan luas alas ditambah jumlah sisi tegaknya. Nah, jumlah luas sisi tegaknya ada berapa? Sisi tegaknya ada 4. Atas yang ini sebelah kanan segitiga, kiri segitiga, depan segitiga, belakang segitiga. Jadi ada 4 segitiga. Berarti 4 dikali luas segitiga. Nah, luas alas, ya, luas alas sama dengan sisi kali sisi, ya, karena bentuknya persegi, sisi kali sisi. Nah, kemudian ditambah 4 kali luas segitiga. Oke, luas segitiganya berarti kita harus nyari tingginya. Nah, sekarang kita tarik garis, ya, ke sini untuk nyari luas tinggi segitiganya. Karena dari ujung sampai ujung sama dengan 8, ya, berarti setengahnya. Ini setengahnya berapa? 4. Ya, ini segitiganya siku-siku. Nah, berarti kita bisa nyari tinggi limasnya berapa? Tinggi segitiganya maksudnya. Kali sisi. Tinggi segitiganya ditambah 4 kali luas segitiga. Oke, luas segitiganya berarti kita harus nyari tingginya. Nah, sekarang kita tarik garisnya. Rumusnya kali luas tinggi segitiganya. Karena dari ujung sampai ujung sama dengan 8, ya, berarti setengahnya. Ini setengahnya berapa? 4. Nah, ini boleh ya. Ini segitiganya siku-siku ya. Nah, berarti kita bisa nyari tinggi limasnya berapa? Tinggi segitiganya maksudnya. Oke. Tinggi segitiganya 3, 4 pasangannya apa? Pasangannya 5. Ya. Kalau sudah tahu silakan. Nah, berarti luas segitiga itu rumusnya alas kali tinggi luas permukaan limas ini, ya. Nanti kita bahas bareng. Silakan. Fikri, yang kamu lakukan ke saya itu jahat. Nilai rapor saya jelek gara-gara kamu. Sebagai teman, mestinya kamu bantuin saya. Saya kan sudah pernah bilang sama kamu mesti rajin lagi belajarnya. Iya, saya tahu. Tapi belajar sendiri itu susah banget, Fikri. Lebay banget sih. Kan ada bimbel Nurul Fikri. Segera daftar ke Nurul Fikri, ada diskon 30% untuk kamu. Oke, adik-adik, ya, sudah ketemu belum hasilnya untuk luas permukaan limas nomor 6? Ya, kita hitung bareng-bareng ya. Untuk nomor 6 tadi angkanya sudah saya tulis, jadi 8 kali 8 sama dengan 64 ditambah ya 2 kali 8 kali 5. Nah, boleh dikali dulu. 5 kali 8 sama dengan 40, 40 kali 2 80. Berarti 80 ditambah 64 sama dengan berapa? 144. Ya. Oke, adik-adik paham? Ya, silakan bisa sambil ditulis ya. Karena masih waktu 5 detik ya. Nah, seterusnya kita akan melanjutkan soal nomor 7 ya. Nomor 7. Oke, nomor 7 ya. Itu ujian nasional 2014. Jadi bagi adik-adik yang kelas 9 pun ya bisa sambil belajar. Nomor 7. Ya, kata hapus ya. Nomor 7. Nah, keliling alas sebuah limas, persegi adalah 40. Tinggi limasnya 12. Maka luas seluruh permukaan limas adalah berapa? Oke, kita gambar dulu ya. Keliling alas sebuah limas 40. Nah, limasnya limas persegi, berarti gambarnya mirip sama yang tadi. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, limas persegi diketahui kelilingnya 40. Keliling alasnya ya, keliling alas sama dengan 40.
Keliling alas rumusnya apa? Karena bentuknya persegi, berarti keliling itu 4 kali sisi ya. 4 kali sisi sama dengan 40. Berarti sisinya sama dengan 40 dibagi 4 ya. 40 dibagi 4 sama dengan 10. Nah, sekarang kita tulis dulu nih, sisinya sama dengan 10. Berarti yang ini 10, yang ini 10. Sisi persegi maksudnya ya. Nah, kemudian apalagi nih? Jika tinggi limasnya sama dengan 12. Tinggi limas sama dengan 12. Berarti ini dari ujung atas sampai ke bawah. Ini tinggi limasnya sama dengan 12. Nah, oke, 12. Kita cari dulu tinggi segitiganya ya. Tinggi segitiga. Nah, caranya tarik garis dari tengah sampai ke tepi ya. Ini saya tarik garis. Karena dari ujung ke ujung 10 berarti dari tengah ke tepi sama dengan setengahnya. Setengahnya berapa? 5. Nah, gitu. Ini siku-siku ya. Oke. Nah, sekarang kita tarik garis tinggi segitiganya. Nah, ini tinggi segitiganya. Masih ingat triple Pythagoras? 5, 12 pasangannya berapa? Ya, 5, 12 pasangannya 13 ya. Jadi tinggi segitiganya, ini tinggi segitiga. Nah, tinggi segitiganya sama dengan 13. Yang ditanya luas seluruh permukaan limas. Oke, kakak tulis ini ya. Luas permukaan limas. Luas permukaan limas tadi rumusnya apa? Rumusnya luas alas. Nah, luas alas ditambah 4 kali luas segitiganya. Nah, luas alas. Luas alas, alasnya berbentuk persegi, berarti sisi kali sisi ditambah 4 dikali luas segitiga. Luas segitiga yang kanannya alas kali tinggi bagi 2. Nah, silakan adik-adik sambil mencatat ini ya, apa namanya, rumusnya sama ini yang sudah kakak tulis di papan tulis. Kemudian silakan dicari kurang lebih 2 menit ke depan ya, sambil oret-oretan. Kalau sudah dapat ya sambil disampaikan di IG ataupun YouTube ketemunya berapa ya, silakan. Maju bersama Allah menuju masa depan cemerlang. Kita mendidik generasi menuju masa depan cemerlang. Mendidik diri, mendidik generasi baru. Masuk. Oke adik-adik, sudah dapat jawabannya? Ya. Kira-kira gampang apa susah tentang limas? Ya. Kita masukin angkanya ya untuk nomor 7, sisi kali sisi. Sisi persegi ya, sisi alas ini 10 kali 10. 10 dikali 10 ditambah. Nah, ini boleh dicoret dulu, 4 sama 2 boleh dicoret, jadi 2. Nah, berarti 2 dikali alas kali tinggi ya, ini tinggi segitiga maksudnya. Alasnya 10, alas segitiganya, kemudian tinggi segitiganya sama dengan 13. Berarti 10 dikali 13. Nah, sekarang kita hitung bareng-bareng nih. 10 kali 10 sama dengan 100 ditambah 13 kali 10, 130, 130 kali 2, 260 ya. Nah, 100 ditambah 260 berarti 360 ya. Jawabannya yang C ya, jawabannya yang C. Oke, gampang ya adik-adik ya. Jadi walaupun rumusnya sedikit agak ya, nah yang penting bisa dikerjakan. Nah, berikutnya ya, 2 soal lagi kita akan membahas tentang balok. Ya, balok sama gabungan antara limas dan balok. Ya.
balok nomor 3, ya tadi nomor 3 kita belum bahas. Kemudian yang berikutnya gabungan antara balok sama limas nomor 8. Oke, kita taruh dulu ya. C, balok. Nah, sebelum ke soal nomor 3, ya kakak jelasin sedikit tentang balok ya. Volume balok sama luas permukaan balok. Yang pertama volume balok. Nah, volume balok rumusnya apa? Panjang kali lebar kali tinggi. Dulu SD juga sudah pernah belajar ya. Panjang kali lebar kali tinggi, PLT. Nah, kemudian luas permukaan balok, saya singkat ya, luas permukaan. Nah, luas permukaan balok rumusnya apa? 2PL, 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 PT, panjang kali tinggi ya, dikali 2, ditambah 2 LT, lebar kali tinggi. Atau bisa disingkat, nah duanya dikeluarin, kan sama-sama ada 2 nih. Duanya boleh ditaruh di depan, 2 dalam kurung P kali L, P kali T, L kali P. Nah, ini rumusnya. Volume balok panjang lebar tinggi, kemudian luas permukaan balok 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Gimana, sudah paham? Ya. Nah, sekarang kita lihat soalnya nomor 3. Ya, soal nomor 3. Sebuah balok alasnya berbentuk persegi ya. Sebuah balok alasnya berbentuk persegi. Oke, kita gambar dulu nih. Nah. Oke. Kurang lebih begini ya. Panjang. Sebuah balok alasnya berbentuk persegi dengan panjang sisi 8 cm. Berarti ini 8, panjangnya 8, lebarnya 8 karena bentuknya persegi ya. Oke, kemudian tingginya belum diketahui. Kita misalkan T ya, tingginya belum diketahui. Volume balok sama dengan 576. Volume balok sama dengan 576. Kita tulis ya. Volumenya sama dengan 576. Nah, yang ditanya luas permukaan balok. Luas permukaan balok. Ya. Jadi luas permukaan balok rumusnya ini yang ditanya, kita tulis dulu boleh. Jadi 2 dikali P kali L, P kali T, L kali T. Nah, yang belum diketahui T-nya ya, berarti kita cari dulu tingginya ya, T-nya berapa. Volume balok, kita masukin rumusnya P kali L kali T, ini T kali ini ya, sama dengan 576. Panjangnya 8, lebarnya 8. 8 kali 8 kali tingginya sama dengan 576. 8 kali 8 berapa? 64 dikali tinggi sama dengan 576. Berarti tingginya sama dengan 576 dibagi 64. Nah, kira-kira berapa nih? 576 dibagi 64. Kalau nggak salah 9 ya. Jadi 9 tingginya. Yang ditanya luas permukaan balok ya. Jadi kita tinggal masukin angkanya sama dengan 2 dikali P kali L, panjangnya 8, lebarnya 8. Ya, jadi 8 dikali 8 ditambah panjang kali tinggi. Nah, tingginya tadi 9. Kakak tulis dulu nih, tingginya 9. Jadi 8 dikali 9 ditambah lebar kali tinggi. Ini lebarnya, ini tingginya. 8 kali 9. Ya. Oke, udah jelas belum? Ya, silakan kakak kasih waktu kurang lebih 2 menit ya untuk menjawab soal nomor 3 ya, tinggal dihitung aja ya, silakan. Ya elah Git, nilai kayak gini, lu gak niat sekolah ya? Ya elah B, nilai segitu aja juga susah banget dapetnya. Hah, alasan bahaya lu tong. Woi Git, mari kita mabar. Yoi bro, ayolah kita mabar. Apaan?
sebentar Pak. Halo bro, urgent nih. Babe gue marah gara-gara nilai rapot gue jelek. Terus ada temen ngajakin mabar, gue malah bilang iya lagi. Gue mesti bilang apa ya? Ah, lu kebanyakan main. Yuk, bimbel DNF tutornya 100% dari PTN, belajarnya bisa offline dan online. Ah serius lu, ada bimbel yang kayak gitu? Ada dong, DNF sekarang lagi diskon 30%. Pakai kode referral gua juga nih, biar lu dapet diskon 100.000 lagi. Wah oke bro, thank you informasinya. Wah enggak beh, tadi cuma bercanda. Ayo cuma mau ikut bimbel DNF yang top. Bagus loh. Oke adik-adik ya, nomor 3 silakan. Udah ketemu jawabannya belum? Ya, kita bahas bareng ya. Nomor 3. Jadi 2 dikali 8 dikali 8 64 ditambah 8 kali 9 72 ya, ditambah 8 kali 9 72 lagi. Nah sama dengan 2 dikali, nah berapa nih? Belakangnya dulu ya, 2 tambah 2 4 4 tambah 4 8. Nah yang depannya 7 tambah 7 14 tambah 6 20. Jadi 208 dikali 2 sama dengan 416. Ya, jawabannya yang B ya. B. Oke, gampang ya adik-adik. Nah, sekarang soal yang ke-8 ya, soal yang ke-8. Jadi biar nyambung nih. Tadi balok, sekarang nomor 8 limas dan balok ya. Oke, kakak hapus ya. Nomor 8. Rumusnya diingat-ingat, rumusnya gampang ya, volume sama luas permukaan. Nah, nomor 8, kakak gambar dulu nih ya, gambarnya agak sedikit ribet kelihatannya ya. Nomor 8, ada balok. Ada balok. Nah, kemudian begini. Di situ diketahui panjang balok sama dengan 8. Ini lebarnya 8, kemudian tingginya 4. Panjangnya 8, lebarnya 8, tingginya 4. Kemudian tinggi limasnya diketahui. Tinggi limasnya sama dengan 3. Ya. Yang ditanya luas permukaan bangun tersebut adalah berapa? Oke. Nah, di sini ada balok tanpa tutup. Jadi tutupnya itu dipakai sama limas. Kemudian ada limas, tapi alasnya dipakai sama balok ya. Nah, gimana caranya untuk jawab soal ini? Nah, sekarang kita lihat yang limas dulu deh, limas. Nah, ini 8, berarti yang ini juga 8 ya, alas limasnya berarti 8. Kita tarik garis dari tengah sampai ke samping. Nah, ini tengah sampai ke samping. Kalau ujung sampai ujung 8, kalau dari tengah sampai ke samping berarti 4. Nah, ini segitiga siku-siku. Ya, adik-adik sambil ingat-ingat triple Pythagoras ya. Jangan sampai dilupakan ya, triple Pythagoras karena nyambung sama pelajaran yang lain. 3 4 berarti kalau ditarik garis sisi miringnya pasangannya 5 ya. 3 4 5. Kemudian ini 8, berarti yang atas juga 8 lebarnya atau alas segitiganya sama dengan 8. Yang ditanya luas permukaan bangun ya. Luas permukaan bangun. Luas permukaan bangun. Nah, itu berarti luas apa nih? Balok tanpa tutup. Luas balok tanpa tutup. Nah, ditambah yang ini, luas limas ya. Luas limas tanpa alas. Tanpa alas. Nah, sekarang kita
lebih mudahnya kita hitung satu-satu. Luas balok yang tanpa tutup dulu nih. Oke. Luas balok tanpa tutup. Kenapa tanpa tutup? Karena tadi tutupnya dipakai sama Dimas. Ya, rumusnya apa? Tadi kalau luas permukaan balok kan 2 kali P kali L ditambah 2 PT ditambah 2 LT, ya. Nah, yang tutup ini rumusnya kan panjang kali lebar, ya, panjang kali lebar. Karena nggak punya tutup, cuma punya alas, berarti duanya dihapus. 2 samping panjang kali lebar, jadi cuma P kali L ditambah 2 P kali T ditambah 2 LT, ya. Oke, kita masukin satu-satu angkanya. P kali L 8 kali 8 ditambah 2 kali P kali T, panjangnya 8, tingginya 4, ya. Nah, 8 kali 4 ditambah 2 kali L kali T, 2 kali L, lebarnya 8, tingginya 4. Nah, ini silakan dihitung ketemunya berapa, ya. Oke, sambil hitung ya, silakan adik-adik. Nah, kemudian berikutnya luas limas. Nah, luas limas tanpa tutup, tanpa alas, ya, tanpa alas, atau bisa disebut, ya, luas sisi tegak limas. Luas sisi tegak limas. Nah, ada berapa nih sisi tegaknya? Ada 4. Segitiganya ada 4, ya, kanan kiri depan sama belakang. Kanan kiri depan belakang, berarti 4 dikali luas segitiga, ya, sama dengan 4 kali luas segitiga. Rumusnya alas kali tinggi dibagi 2. Alasnya 8, tingginya 5. 8 kali 5 dibagi 2. Nah, ini berapa? Nah, silakan dihitung. Yang atas dihitung berapa hasilnya, kemudian yang bawah dihitung berapa hasilnya, kemudian luas totalnya atau luas permukaan bangunnya tinggal dijumlahkan. Hasil yang atas ditambah hasil yang bawah. Nah, karena mungkin agak panjang, ya, kita kasih waktu nih 2 menit. Ya, silakan adik-adik, silakan mencoba. Maju bersama Allah menuju masa depan cemerlang. Kita mendidik generasi menuju masa depan cemerlang. Mendidik diri, mendidik generasi baru. Masuk NF sebelum masuk SMP favoritmu. Masuk NF sebelum masuk SMA favoritmu. Masuk NF sebelum masuk PTN favoritmu. Mendidik diri, mendidik generasi baru. Sebelum masuk SMP favoritmu. Masuk NF sebelum masuk SMA favoritmu. Masuk NF
Sudah ketemu belum hasilnya? Ya. Kita bahas bareng-bareng ya soal nomor 8 ya. Jadi soal nomor 8 kata ulang ini soal gabungan antara balok sama limas ya. Balok sama limas ya. Nah, sekarang kita hitung satu-satu nih. Luas balok berarti 8 dikali 8 64 ditambah ya 2 kali 8 16 16 kali 4 64. Nah, ditambah yang ini sama ya 2 kali 8 kali 4 64. 64 nya ada 3 64 tambah 64 tambah 64 atau bisa juga 64 kali 3 sama dengan 192 ya. Ini luas balok yang tanpa tutup. Kemudian yang kedua, luas limas tanpa alas atau luas sisi tegaknya ya. Gampangannya luas sisi tegaknya yang samping kanan, kiri, depan sama belakang ya. Oke. Rumusnya tadi 4 dikali luas segitiga. Kita ulang ya, 4 kali luas segitiga. Berarti luas segitiganya itu alas kali tinggi bagi 2. Nah, dari mana? Ini alasnya, alas segitiganya, kemudian tingginya yang garis merah ini ya. Nah, 8 kali 5 bagi 2. Berarti 4 dikali, nah ini bisa dicoret, 8 bagi 2, 4 4 kali 5, 20 4 kali 20 sama dengan 80 ya, gimana? Gampang ya? Nah, sekarang tinggal ditambah, berarti luas totalnya, tulis ini ya, luas totalnya atau luas permukaan bangunnya tinggal ditambah 192 ditambah 80 sama dengan 272 ya, jawabannya yang D. Oke adik-adik, jadi gimana tadi untuk soal-soal yang kita tampilkan? Ada luas permukaan prisma ya, kemudian ada volume prisma, volume limas, dan luas permukaan limas. Dan tadi yang terakhir gabungan antara prisma dan limas ya. Nah, bagi adik-adik yang sudah dapat review, soal review ini ya, soal review dari Nurul Fikri kelas 8 ya, silakan. Di situ sebenarnya ada 15 soal ya, ada 15 soal. Tadi kita sudah membahas soal nomor 1 sampai soal nomor 8. Nah, sekarang untuk soal nomor 9 sampai soal nomor 15 kakak kasih kunci jawabannya ya. Soal nomor 9 sampai nomor 15 ya, silakan di ya centang ya, nanti tinggal dicoba-coba di rumah. Nah, nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas, insya Allah nanti mulai besok Rabu kita ada konsultasi online. Jadi di Nurul Fikri ya, nah ada konsultasi online via grup WhatsApp. Jadi bagi adik-adik yang merasa belum gabung di grup WhatsApp, silakan gabung ya. Kalau misalnya belum bergabung, tanyakan ke stafnya, staf lokasi. Nah, sebelum itu kakak share dulu nih ya, jawaban nomor 9. Nomor 9 jawabannya D ya, dodol D. Kemudian nomor 10 jawabannya C ya. Nomor 11 C. Kemudian nomor 12 C. Nomor 13 D ya, dodol. Nomor 14 D lagi, dodol, darat ya. Nomor 15 D dodol atau darat ya. Nah, jadi untuk kali ini, pertemuan kali ini mungkin kakak cukupkan sekian. Insya Allah nanti untuk pekan depan kita akan ada lagi ya, ada lagi matematika untuk kelas 8 SMP sama kelas 9 SMP. Karena sebenarnya untuk kelas 8 ya. Nah, nanti kelas 9 kalau mau bergabung silakan. Jadi karena materi-materi UN juga nggak terlepas dari kelas 8. Nah, adik-adik sekali lagi kami mengingatkan dari Nurul Fikri ya, Nurul Fikri selain ada pembelajaran offline ya atau onset ya di lokasi, kami di Nurul Fikri juga ada pembelajaran online. Jadi contohnya sekarang ini ketika kita sekolah diliburkan selama 2 pekan, Nurul Fikri pun tetap aktif ya, melaksanakan aktivitasnya. Untuk apa? Untuk adik-adik semua. Jadi yang masih di Nurul Fikri ataupun yang belum bergabung sama Nurul Fikri. Jadi silakan bagi adik-adik yang belum bergabung di Nurul Fikri, silakan bergabung ya. Kita ada promo diskon 30% sampai 15 April 2020 ya, untuk tahun ajaran baru selama periode 1 tahun KBM. Jadi bagi adik-adik yang merasa belum bergabung ya, silakan ya, jangan dapatkan promo diskon 30%. Mungkin dari kakak, dari saya, Kak Adi,
Kalau misalkan ada yang salah dalam penyampaian, mungkin ya Kakak Abi minta maaf sebesar-besarnya. Ya insya Allah nanti kita akan berjumpa lagi pekan depan. Dari Kakak mungkin itu ya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Masuk NF sebelum masuk SMP favoritmu. Masuk NF sebelum masuk SMP